Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bami Rizky dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang produk tugas saya, yaitu tentang plastik molding. Baik, yang pertama saya akan tentang kerangka terlebih dahulu. Untuk kerangka dari kami menggunakan besi carbon steel ST37 yang dengan ketebalan 4 mili, lebar 40 mm, dan panjang nanti sesuai dengan pada di gambar. Terus yang kedua yaitu ada dinamo atau bisa disebut motor listrik. Terus unsur mekanik ini dari dinamo akan ditransmisikan di puli. Ini puli dengan ukuran 2,5 inci dan dilengkapi dengan sabuk atau bibel. Itu berfungsi atau berguna untuk mentransmisikan ke puli bagian reducer. Untuk yang dinamakan reducer yaitu merupakan alat untuk menyesuaikan daya atau torsi dari motor yang berputar. Dapat mengubah daya dari motor yang berputar menjadi tenaga yang lebih besar maupun lebih kecil dari yang sebelumnya. Untuk ini menggunakan 1/20 USB. Setelah itu dari gearbox atau reducer ada puli sama ukurannya 2,5 inci akan ditransmisikan dengan sabuk menuju ke puli bagian poros. Pada bagian puli ini sama ukurannya, yaitu menggunakan 2,5 inci. Lalu ada penambahan pillow box atau bearing. Ini sebagai pengaman atau mengamankan poros agar tidak goyang dan agar tetap posisinya. Setelah itu kita lihat ke bawah. Ini ada poros dengan diameter 25 mm. Ada poros sampai dengan bawah tabung. Dua tabung dan kisi-kisi 10 cm kali 2. Lalu dengan tabung ini berdiameter atau dengan kapasitas 17 liter seperti itu. Terus pada bagian outputnya ini ada pipa atau keran, yaitu untuk keluaran hasil dari pemasakan pada area tabung. Jadi fungsi tabung ini sebagai tempat masak atau tempat pencampuran bahan. Ada plastik, styrofoam, dan oli bekas. Setelah itu keluar dari sini, nanti di bawahnya akan cetakan molding. Untuk kedua yaitu saya akan mengambil pengujian atau analisa kekuatan dari kerangka molding. Yang pertama bagian dudukan tabung. Ini untuk hasilnya saya akan paparkan pada laporan. Soalnya ada bagian replacement, formises, sampai safety factory. Yang kedua ada bagian dudukan dinamo atau motor listrik ini. Dalam ini berbahan stainless steel dengan tebal 1 mm. Lalu di bawahnya nanti ada kompor menggunakan permawar dan gas LPG seperti itu. Is the only Baik teman-teman, sebelumnya kan udah dibahas tentang musik molding, ada banyak sekali ya tentang komponen-komponennya. Kali ini saya akan mengaplikasikan di dalam Inventor 2017. Untuk membuat part, untuk membuka Inventor kamu bisa klik kanan open atau klik 2 kali pada ikon Inventor. Terus untuk membuat partnya klik new. Terus untuk part pakai standar terus grid. Kalau mau assembly pakai ini standar EIM, terus grid. Kalau mau drawing 2 dimensi itu pakai ISO, IDW, terus grid. Itu kita coba ya untuk part standar IPT grid. Oke. Nah ini jendela utama atau awal dalam membuat sketch. Ini bisa di proyeksi depan atau bahan depan, samping atau atas sesuai dengan kebutuhan.
Nah, langsung saja untuk melihat waktu, saya akan coba menampilkan beberapa hasil desain atau gambar sebisa saya tentang plastik molding. Yang pertama yaitu ada as atau poros atau pengaduk ya, pengaduk bahan-bahan yang akan dicampurkan. Ini letaknya di dalam tabung, ukurannya itu diameter 25 mm, kisi-kisi itu 10 cm 10 cm. Ada dinamo ini atau bisa disebut motor listrik atau motoran sebagai sumber energi mekanik ya dalam plastik molding. Terus next ada pipa atau outputnya, ini untuk keluaran dari hasil pencampuran atau pengoperasian mesin plastik molding. Ada pilo blok atau bisa disebut dengan dudukan as sebagai pengencang ya, atau menahan lah agar as itu tidak goyang. Terus ini juga ada bearing dalamnya. Terus ada puli ganda. Puli ganda ini di motor listrik ya, ada pilo single nih, pilo tunggal atau puli tunggal. Ini di dalam pilo blok ada, di dalam reducer juga ada. Sama sih, antara dua ini sama fungsinya sebagai mentransmisikan daya lah dari motor listrik tersebut. Next ada rangka. Ini rangka juga penting, rangka utama ya, alat fondasi lah. Fondasi itu kalau nggak ada rangka ya nggak bisa ada mesin seperti itu. Banyak sekali part-partnya rangka, terbuat dari ST37 carbon steel, kerja karbon. Terus ada next ada reducer atau gearbox, yaitu untuk bisa mengatur daya torsi, bisa mengurangi maupun menambahkan daya atau sesuai dengan keinginan kita lah. Untuk jenisnya ini reducer 1:80 USP yang kita pakai. Terus next ada tabung. Tabung ini tempat untuk kita mencampurkan bahan oli, styrofoam dan plastik yang dijajah. Ini ada ukurannya ya, ini disambungkan sama pipa tadi. Ini 17 liter kapasitasnya. Tutup kompor agar pas kita menekan kompor itu api tidak kemana-mana, atau agar api tidak keganggu oleh angin atau lingkungan sekitar. Ada baut 14, 10, 12 sama 14 ya kayaknya. Ada mur juga ya pasangannya. Terus nah ini hasil assembly dari beberapa komponen tadi, seperti ini gambarnya. Kompor, tabung, as pengaduk, puli ya, pilo blok, reducer, ini puli lagi, ini bel, sabuk, ini ada dinamo. Jadi itu ya ada kayak tadi pas awal kita video ya, dari ini motoran mentransmisikan daya melalui puli ke reducer, terus reducer ke pilo blok. Nanti pilo blok akan memutarkan ini as penggerak atau as pengaduk di dalam tabung. Kalau udah beberapa menit, udah sekitar minimal itu 1,5 jam, minimal itu 30 menit, nanti ini akan dibuka, keluarlah cairan atau pasta hasil dari plastik molding. Nanti dicetak di cetakannya, ini disebut mold. Nah, cetakannya berbentuk paving block. Terus untuk partnya ya, rangka bawah dan sekali sih kayak tadi sketch, terus extrude seperti itu. Yang penting itu pas sesuai dengan ukuran kita lah. Terus ada trip untuk mengulir. Nah, untuk saya kira untuk step-step untuk membuat part lebih jelasnya itu di lapor ada semuanya. Kita akan next itu, dan kita next untuk analisa.
Untuk analisa kita analisa tentang ini, dudukan tabung sama dudukan dinamo, maka kita akan menganalisa pada rangka tersebut. Jadi kita pertama itu buka 4 rangkanya dulu. Setelah kita buka 4 rangka, kita klik environment, klik terus test analysis. Nah, yang pertama itu kita klik fixed. Apa sih fixed? Itu untuk mengefikskan menetapkan bagian-bagian tidak goyang dan mengganggu pada saat kita analisis. Ini bagian-bagiannya ya tidak goyang. Kita ikutan loh, kita analisis. Oke, setelah itu kita klik bukti. Bagaimana kita kursi sure apa nomor ke sini. Oke, tinggal kita simulasikan, tunggu sampai kodenya selesai. Nah, ini hasilnya. Tuh Conmises maksimal angkanya semua ya. Kalau mau lebih teliti pakai Pro, dicari aja mau tinggal nih barangannya 755. Ini boleh barangannya tuh. Kalau mau lebih lebih detail pakai Pro. Ya, Conmises sudah hasilnya. Nah, ini hasil dari IST principal stress. Ini namanya 3 principal stress, displacement, factory. Kalau mau repot, cuma repot sih ini. Tadi kan di bagian ini, kalau mau repot tinggal di report. Ini kalau mau sih mengambil datanya pakai report. Kita simpan ya, simpan hasilnya. Ini kan nanti bagian ini. Sekarang kita akan coba pada bagian pressure. Ketemunya berapa nanti 0, pressure 0. Ini hasilnya dari lagi Pro. Ini coba harus lihat. Sama sih hasilnya oke. Ini hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.